Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang protein. Apa itu protein? Baik, protein, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang asam amino. Ya, asam amino itu adalah penyusun dari protein. Dia membentuk protein dengan cara berikatan peptida. Baik, sekarang kita masuk ke ciri-ciri molekul protein. Ciri-ciri molekul protein, dia mengandung nitrogen, selain karbon, oksigen, dan hidrogen. Nah, nitrogennya ini dia berasal dari asam aminonya. Kemudian mempunyai berat molekul dari 5.000 sampai 1 juta. Jadi, protein ini termasuk makromolekul ya, molekul yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, merupakan komponen utama penyusun sel. Jadi semua sel itu disusun dari protein. Jadi makanya yang berperan dalam proses pertumbuhan suatu organisme itu dipengaruhi dari konsumsi proteinnya. Kemudian yang keempat, meliputi 50% berat keringnya. Nah, kemudian apa fungsi protein? Fungsi protein ada banyak. Yang pertama, dia protein regulator atau bioregulator. Contohnya hormon. Nah, hormon banyak sekali jenis hormon. Nah, salah satunya misalnya hormon insulin. Hormon insulin dia yang mengatur metabolisme glukosa. Jadi glukosa kita mengkonsumsi karbohidrat menjadi glukosa. Jika kelebihan glukosa akan dirubah menjadi glikogen. Jika kita kekurangan energi, maka glikogennya akan dirubah kembali menjadi glukosa. Nah, itulah fungsi dari hormon insulin. Dia mengatur metabolisme dari glukosa. Yang kedua adalah biokatalisator. Biokatalisator biasanya adalah enzim ya. Enzim protein yang berfungsi untuk mempercepat reaksi pada tubuh makhluk hidup dan bersifat spesifik. Jadi enzim ini sifatnya spesifik untuk reaksi metabolisme A, reaksi A misalkan. Maka enzim A yang bertanggung jawab gitu. Dan enzim ini tidak bisa bekerja untuk untuk reaksi yang lain. Nah, jadi sangat spesifik. Misal untuk proses perubahan protein menjadi asam amino butuh enzim protease misalkan. Ya protease itu yang merubah protein menjadi asam amino. Jadi dia tidak bisa merubah yang lain, reaksi yang lain. Jadi sifatnya sangat-sangat spesifik. Yang ketiga, protein transport. Contohnya adalah hemoglobin. Hemoglobin merupakan pembawa oksigen dalam darah manusia. Jadi yang mengedarkan oksigen dari kita bernapas, ya, napas menghirup udara, maka yang terikat pada darah itu hanya oksigennya saja, sedangkan gas-gas yang lain tidak. Dan yang bisa mengikat itu adalah hemoglobin. Kemudian hemoglobin itu yang akan mengedarkan oksigen itu ke seluruh sel yang ada pada manusia. Kemudian yang keempat adalah protein reseptor. Contohnya adalah rodopsin. Rodopsin yang berfungsi warna atau cahaya pada sel-sel mata. Jadi dia kenapa kita bisa melihat warna-warni gitu, misalnya ada warna merah, kuning, hijau. Nah, itu adanya rodopsin yang ada pada mata kita. Yang kelima, protein kontraktil. Contohnya aktin. Ada aktin, ada miosin. Unsur filamen bergerak dan miosin untuk filamen tak bergerak. Misalnya pergerakan tangan menekuk ya, kayak gini ya. Itu adalah protein kontraktil. Kemudian yang keenam, protein struktural atau pembangun. Contoh misalkan keratin. Keratin yang terdapat pada kuku, bulu ayam, rambut, fibroin yang terdapat pada kokon ulat sutra. Ini adalah contoh-contoh protein struktural pembangun. Kuku keras kayak gini misalkan. Ini tersusun dari protein. Dia membentuk atau memberikan struktur atau bentuk dari kuku, rambut, bulu ayam, bulu unggas yang lain. Kemudian yang ketujuh adalah protein pelindung dan pertahanan. Contoh misalkan antibodi. Nah, antibodi suatu protein yang dibentuk jika ada protein asing yang masuk.
Misalkan orang terinfeksi virus corona, COVID-19. Nah, itu yang bekerja adalah antibodinya yang pertama. Ya. Kalau antibodinya bagus, bekerja, ya, maka biasanya orang itu tanpa gejala. Nah, makanya ada istilah OTG, ya, orang tanpa gejala. Dia di tes PCR, misalnya tes COVID-19 dia positif, tapi dia tidak punya gejala sama sekali. Nah, biasanya itu ada reaksi dari antibodi yang sangat bagus. Dia masa inkubasi 14 hari jika dia dilewatin misalkan. Nanti dia akan sehat kembali, istilahnya ketika di tes PCR lagi dia akan menjadi negatif gitu. Itu artinya antibodinya bekerja dengan bagus. Kemudian yang ke-8 adalah protein cadangan. Protein cadangan dia disimpan untuk proses metabolisme. Contoh, misalkan ada albumin, kasein pada susu, albumin pada putih telur ya, dan lain-lain. Nah, hidrolisis protein akan menghasilkan asam amino. Ya, jadi protein karena tersusun dari asam amino, ketika diurai dengan reaksi hidrolisis, dia akan menghasilkan asam amino kembali. Ya. Terdapat 20 jenis asam amino yang terdapat pada protein. Ini sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Kemudian asam amino terikat satu dengan yang lain oleh ikatan peptida. Ini juga sudah kita bahas. Nah, protein mudah dipengaruhi oleh suhu tinggi, pH, dan pelarut organik. Nah, jadi ini protein mudah sekali rusak karena perubahan suhu yang tinggi, misalkan perubahan pH yang sangat ekstrim, dan adanya pelarut-pelarut organik. Nanti kita akan membahas tentang denaturasi protein atau kerusakan dari protein. Nah, kemudian protein memiliki 4 tingkat struktur yang berbeda. Ada struktur primer, sekunder, tersier, dan struktur kuaterner. Bagaimana membedakan ikatan pada keempat struktur protein tersebut? Nah, kita akan masuk ke sini sekarang. Oke. Yang pertama, struktur primer protein. Struktur primer itu adalah urutan linear. Linear itu lurus saja ya, nggak ada cabang. Urutan linear asam amino dalam rantai polipeptida karena adanya ikatan peptida dan ikatan disulfida. Ya. Jadi yang membentuk rantai linear, ya, polipeptida itu karena adanya ikatan peptida dan ikatan disulfida. Oke. Ini contohnya misalnya glisin berikatan peptida dengan isoleusin, isoleusin berikatan peptida dengan valin, dan seterusnya membentuk suatu rantai. Nah, di sini sebelumnya kita sudah bahas ikatan disulfida ini terbentuk biasanya pada asam amino apa? Yaitu pada asam amino sistein dan sistein. Jadi kalau sistein dengan sistein dia berdekatan, dia akan bereaksi membentuk jembatan namanya jembatan disulfida. Nah, ini. Nah, ini yang membentuk folding, ya, lipatan pada suatu rantai polipeptida. Ya, lipatan-lipatan itu salah satunya karena ikatan disulfida. Nanti ada ikatan hidrogen, nanti kita akan bahas. Nah, ini struktur primer protein berupa rantai polipeptida, ya, cuma tunggal, ini satu. Nah, biasanya ada kepala biasanya adalah gugus karboksil, ekornya biasanya adalah gugus amino. Kemudian struktur sekunder protein. Struktur sekunder mencakup ada alpha helix atau helix alpha dan lembar beta atau beta sheet. Daerah lokal rantai polipeptida yang mempunyai konformasi reguler yang distabilkan oleh ikatan hidrogen. Jadi struktur sekunder bentuknya ada dua, ya, alpha helix atau beta sheet. Konformasi yang bentuknya itu distabilkan atau dimantapkan dengan adanya ikatan hidrogen. Apa sih ikatan hidrogen itu? Ikatan hidrogen itu ya ikatan yang terjadi antara atom hidrogen H dengan atom-atom yang sangat elektronegatif. Ada 3, yaitu F, atom O, dan atom N. Nah, biasanya kita menyingkatnya handphone. Ya, hidrogen berikatan dengan F, O, dan N. Pada struktur helix alfa, gugus karboksil dari setiap asam amino membentuk ikatan hidrogen dengan gugus amino dari asam amino keempat
di sepanjang rantai polipeptida. Ya, jadi ikatan hidrogen ini terbentuk karena apa? Gugus karbonil, nah ini C karbonil, CO, C rangkap O ini gugus karbonil, berikatan dengan gugus amina atau amino pada asam amino keempat. Jadi ini asam amino ke-1, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Ya. Kalau dihitung 1, 2, 3, nah keempatnya ini. Ya, keempatnya dengan hidrogen ini. Jadi hidrogen asam amino keempat dengan gugus karbonil ya pada asam amino yang pertama dia berikatan ya, membentuk ikatan namanya ikatan hidrogen ya. Bentuknya nggak begini, nanti struktur 3 dimensinya akan kelihatan kenapa dia betasit, kenapa dia alpha helix ya, karena ikatan hidrogen yang terjadi seperti ini. Nah ini jadi ini kan sudah di kotak-kotak ya, satu kotak ini satu asam amino. Oke, nah ini kita akan lebih jelas di sini. Ini struktur 3 dimensi, ini alpha helix, yang sebelah kanan ini adalah betasit. Nah, kita lihat di sini. Jadi gugus karbonil kita hitung saja 1, 2, mana ini 1, oke. 1, 2, ini ada lagi enggak baca di sini apa ya. Jadi kenapa dia membentuk alpha helix? Ya, alpha helix itu terbentuk itu karena adanya ikatan hidrogen yang terbentuk antar ini gugus karbonil dengan hidrogen pada gugus aminanya. Ya. Ini dia menstabilkan struktur ini. Jadi bentuknya seperti apa namanya tangga berputar. Ya. Tangga berputar. Ya. Ini alpha helix. Kemudian tangga itu distabilkan dengan adanya ikatan hidrogen. Jadi penggambaran ikatan hidrogen digambarkan dengan garis putus-putus seperti ini. Ya, artinya ikatan itu memang tidak permanen ya, interaksi saja. Nah, yang betasit gimana? Yang betasit itu seperti ini dia. Ada 2 rantai. Ya, bisa jadi dia satu rantai yang berbelok, ya, berbelok seperti ini, atau memang 2 rantai begini, 2 rantai polipeptida. Dan kanan kirinya ini dia ada interaksi ikatan hidrogen. Nah, seperti ini. Ya. Hidrogen dari amina dengan oksigen dari gugus karbonil asam amino yang satunya. Terus gitu. Ikatan hidrogen sangat kuat. Ya. Sangat kuatnya. Kita lihat saja air. Air itu dia bisa berikatan hidrogen. Jadi kenapa titik didih air itu sangat tinggi sampai 100, sedangkan misalnya kayak H2S misalnya. H2S itu unsur yang sama, yang dengan berat molekul yang hampir sama, tetapi dia memiliki titik didih yang lebih rendah. Kenapa? Karena H2S tidak bisa membentuk ikatan hidrogen, sedangkan air dia bisa membentuk ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen ini ikatan yang sangat kuat. Nah, ini struktur 3 dimensi, ya biasanya ini pemodelan dari kimia komputasi ya. Nah, yang merah ini dia menunjukkan dia atom oksigen. Yang hitam dia atom karbon. Yang biru ini atom nitrogen. Yang putih atau abu-abu ini adalah atom hidrogen. Ya. Nah, ini titik-titik merah ini menunjukkan interaksi atau ikatan hidrogen antara atom H yang terikat pada gugus amina dengan atom O yang terikat pada gugus karbonil. Nah, kalau ada 2 garis gini berarti dia rangkap 2. Nah, C rangkap 2O atau ini gugus karbonilnya. Ya. Jadi ini ada banyak sekali interaksi ikatan hidrogennya. Ini yang membuat struktur alpha helix atau betasit itu dia sangat stabil. Kemudian yang ketiga struktur tersier protein. Struktur tersier ini adalah konformasi 3 dimensi total yang terdiri atas keseluruhan rantai polipeptida mencakup helix alfa, kemudian lembar beta, dan daerah berbentuk globuler. Struktur ini distabilkan atau dimantapkan karena adanya ikatan antara gugus R pada molekul asam amino yang membentuk protein. Nah,
Bedanya dari struktur yang pertama dan kedua, kalau struktur pertama itu ikatan peptida antar asam amino, gugus karbonil dengan gugus amina. Struktur sekunder dia distabilkan ikatan hidrogen antara gugus amina dengan gugus karboksil. Nah, struktur tersier ini yang berperan adalah rantai sampingnya, gugus alkilnya. Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang rantai samping ya, ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif, ada yang punya cincin aromatis, ada yang polar, ada yang non polar. Nah, itu yang akan menstabilkan dari struktur tersier ini. Ya. Jadi struktur tersier itu adalah keseluruhan rantai polipeptida. Ada alpha helixnya, ada beta sheet-nya, ada berbentuk globularnya, dan dia akan distabilkan oleh interaksi yang terjadi antar gugus R-nya atau rantai sampingnya. Nah, kita lihat contoh di sini. Nanti ada gambar yang lebih jelas. Nah, jadi yang kita gambarkan ini rantai utamanya ya. Rantai utamanya ini yang terbentuk dari rantai polipeptida tadi. Bisa jadi dia ada alpha helix atau bentuknya beta sheet. Nah, yang kita sorot sekarang adalah rantai sampingnya. Nah, kayak misalnya ini NH3+, berarti dia bermuatan rantai samping yang bermuatan positif. Ini ada cincin benzen, berarti dia cincin aromatis. Ini aromatis, ini cysteine ya, disulfida. Kemudian ini polar, ada heteroatom OH, biasanya dia polar dengan polar. Kemudian ini cuman alkil dengan alkil, berarti dia interaksi non-polar dengan non-polar. Nah, kita lihat di sini. A, ikatan elektrostatis. Elektrostatis itu biasanya interaksi antara molekul yang bermuatan positif dengan molekul yang bermuatan negatif. Nah, ini elektrostatis. Kemudian yang B ini ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen antara OH dengan karbonil O. Nah, kemudian yang C interaksi hidrofob. Nah, hidrofob itu fobia ya, fobia berarti hidrofob takut air, berarti dia tidak larut dalam air maksudnya. Ya, bersifat non-polar. Non-polar dengan non-polar. Kemudian yang D ini adalah interaksi dipol-dipol. Ya. Dipol-dipol berarti polar dengan polar. Ini apa ini? Oh, ini yang E, sorry. Ini E ini ikatan disulfida. Yang D mana nggak kebaca. Oh, ini dipol-dipol nih. Ini C, ya. C ini sama dengan ini. Ya, ini sama interaksi hidrofob ya, antar rantai sampingan non-polar. Kemudian ini E, ikatan disulfida. Yang 4 ini dipol-dipol, D. Ya, dipol-dipol itu polar dengan polar. Yang ini A, positif dengan negatif. Nah, ini lebih jelas. Ini hidrofob ya, karena rantainya non-polar. C, pokoknya isinya C sama H itu non-polar. Biasanya interaksinya adalah kalau di sini disebutnya hidrofob ya. Kalau di sini istilah lainnya adalah gaya van der Waals, interaksi van der Waals. Ini ikatan hidrogen, biasanya H dari OH dengan karbonil. Ini disulfida bridge ya, jembatan disulfida antara cysteine dengan cysteine, terbentuk cysteine. Kemudian interaksi elektrostatis ya atau ionic bond, ikatan ion. Nah, ini struktur tersier. Jadi tersier itu gabungan konformasi 3 dimensi yang di dalamnya ada struktur sekundernya, ada alpha helixnya di sini, ada beta sheet-nya di sini, ada apa tadi nama satunya adalah globular ya atau random. Di sini istilahnya random coil. Acak, strukturnya acak tanpa bentuk ya. Nah, ini disebut dengan struktur tersier dari protein ya. Dia sudah gabungan dari bentuk-bentuk struktur primer dan sekunder. Nah, ini adalah struktur kuarterner protein. Struktur kuarterner protein adalah konformasi 3 dimensi suatu protein
multi-subunit yang tersusun atas sejumlah rantai polipeptida yang disatukan oleh interaksi non-kovalen berupa interaksi elektrostatik, hidrofobik, dan ikatan hidrogen. Jadi kuarterner ini gabungan dari struktur-struktur tersier. Nah, ini ada hijau, ada kuning, ada merah, ada biru. Nah, satu warna ini berarti satu struktur kuarterner, satu struktur tersier. Struktur tersier ini. Nah, jadi gabungan dari beberapa struktur tersier, ini kan satu subunit. Nah, kalau ini sudah multi subunit, jadi gabungan dari beberapa rantai polipeptida. Ya. Kestabilan dari struktur kuarterner itu distabilkan oleh adanya elektrostatik atau ikatan ion, hidrofobik, ya, ada ikatan hidrogen dan lain-lain. Ya. Ini rangkumannya, ya. Ini primary structure dari protein yang membentuk rantai polipeptida. Ini struktur primer, kemudian ini struktur sekunder, ya, membentuk alpha helix, kemudian ini beta sheet masih sekunder, kemudian nah satu ini ya satu subunit ini disebut dengan struktur tersier karena ada ini ya. Ini struktur tersier gabungan dari ini semua, kemudian struktur kuarterner itu gabungan dari beberapa struktur tersier. 1 2 3 4. Nah, misalnya ada 4 subunit di sini. Jadi molekul protein kompleks ya. Dia sudah sangat-sangat kompleks. Berat molekulnya udah sampai jutaan. Nah, klasifikasi protein. Jadi berdasarkan strukturnya, berdasarkan strukturnya ada protein sederhana, protein yang hanya terdiri dari molekul-molekul asam amino. Berdasarkan bentuk molekulnya dibagi dua. Ada protein serat atau fiber dan protein globular, bola ya, bulat. Nah, protein serat atau fiber adalah susunan rantai polipeptida yang memanjang dan dihubungkan satu dengan lain oleh beberapa ikatan silang hingga berbentuk serat atau serabut yang stabil. Fungsinya yaitu untuk pertahanan luar karena merupakan komponen utama dari lapisan kulit luar, rambut, bulu, kuku, dan tanduk. Ya. Jadi fungsi biasanya protein serat itu ada di luar, posisinya ada di luar tubuh ya, tubuh makhluk hidup. Kemudian fungsi yang kedua sebagai penyangga kekuatan dan pemberi bentuk. Karakteristiknya dia rendahnya daya larut. Maksudnya dia tidak larut dalam air. Dia nggak larut di air. Misalnya kalau kuku kita larut di air gimana? Kita mandi, habis kuku kita. Rambut, kalau dia larut di air, habis rambut kita. Nah, jadi dia tidak larut dalam air ya, atau daya larutnya rendah. Kemudian mempunyai kekuatan mekanis yang tinggi untuk tahan terhadap enzim pencernaan. Dia sangat kuat biasanya ya, kayak kita lihat kuku kita lihat rambut kita, itu sangat kuat dan susah sekali untuk terdegradasi ya, atau rusak. Berikutnya adalah protein globular. Adalah rantai polipeptida yang berlipat dengan rapat sehingga berbentuk bulat atau globular yang kompak atau stabil. Protein globular dapat berupa enzim, protein dalam darah, antibodi, hormon, komponen membran, dan ribosom. Jadi protein globular biasanya ada di dalam ya, di dalam tubuh. Karakteristiknya dia biasanya larut dalam larutan garam, asam, dan basa. Larut dalam darah juga berarti. Mudah berubah di bawah pengaruh suhu, artinya dia sangat tidak stabil ya. Suhu berubah, dia akan berubah. Konsentrasi garamnya berubah, dia juga berubah. Dan mudah sekali terdenaturasi. Jadi kalau dibandingkan dengan protein fiber, ini tidak stabil. Tadi protein sederhana yang pertama, yang kedua adalah protein gabungan. Adalah protein yang berikatan dengan senyawa yang bukan protein. Jadi dia berkolaborasi ya. Kayak mukoprotein, ini antara mukosa dengan protein. Jadi protein dengan karbohidrat. Lebih dari 4%. Ada glikoprotein, protein dengan karbohidrat. Gliko ini glikogen.
lipid, ya. Lipid dengan protein, nukleoprotein, nukleo adalah nukleat, asam nukleat, gabungan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan terkait dengan denaturasi protein, yaitu perubahan terhadap struktur sekunder dan tersier dari protein. Jadi kenapa sih telur direbus yang tadinya cair jadi padat? Nah, itu terjadi denaturasi protein di situ. Nah, yang rusak apanya? Yang rusak adalah struktur sekunder dan struktur tersier dari protein. Kemudian faktor-faktor penyebab denaturasi protein. Yang pertama adalah perubahan pH. Ya. Contoh penggumpalan kasein. Kasein ini protein yang ada di susu. Jadi kalau susu itu sudah basi, berarti proteinnya dirusak. Rasanya pun akan jadi asam. Ya, lebih asam. Berarti terjadi perubahan pH. pH-nya menjadi lebih rendah, lebih kecil, lebih turun ya. Kemudian karena panas, ya, perubahan suhu, ini akan merusak ikatan hidrogen dan jembatan garamnya. Kemudian yang radiasi, misalnya radiasi sinar alfa, misalnya radiasi sinar X, dan seterusnya. Radiasi sinar UV, ini juga akan mempengaruhi kualitas dari protein. Kemudian pelarut organik, contoh aseton, alkohol. Kalau dilarutkan dalam protein gimana? Pasti akan terjadi perubahan. Ya. Nah, kalau dia proteinnya dilakukan dalam alkohol, etanol misalnya, etanol atau metanol dia polar, maka dia akan melarutkan gugus-gugus yang polar. Nah, itu yang membuat rusak dari struktur sekunder dan tersiernya. Kemudian garam-garam dari logam berat, ya, Ag2+, Hg2+, Pb2+, dan seterusnya. Nah, ini biasanya kalau orang keracunan logam berat, nah, orang keracunan logam berat, ya, itu dia akan menggumpalkan protein yang ada dalam tubuh. Nah, dalam tubuh kita, antibodi atau apa yang ada dalam tubuh proteinnya tercemar, kita keracunan logam berat. Kalau proteinnya menjadi menggumpal, ya, menggumpal artinya, nanti dia akan tidak bisa melakukan proses metabolisme dalam tubuh, yang itu yang menyebabkan bisa kematian dan seterusnya. Molekul protein dapat pula mengendap atau yang disebut dengan istilahnya koagulasi, ya, penggumpalan. Koagulasi menyebabkan aktivitas biokimianya berkurang dan dikatakan tubuh mengalami keracunan. Nah, itu yang tadi saya katakan, keracunan logam berat misalkan. Logam berat itu dapat menyebabkan protein mengalami koagulasi. Nah, kalau dia koagulasi, aktivitas biokimianya berkurang, tidak bisa melakukan metabolisme. Itu bisa menyebabkan kita mengalami kematian karena tidak bisa melakukan metabolisme itu tadi. Dan orang menyebutnya bisa keracunan. Denaturasi belum tentu mengakibatkan koagulasi. Protein dapat saja mengendap, tetapi dapat kembali ke keadaan semula, namanya flokulasi. Ada juga istilah namanya redenaturasi. Tapi kalau kayak telur itu tidak bisa balik lagi. Redenaturasi itu tidak bisa. Tapi kalau protein-protein yang lain itu ada beberapa yang bisa gitu. Kembali ke bentuk semula atau namanya redenaturasi. Baik, itu tadi penjelasan sekilas tentang protein. Jika ada yang kurang jelas atau yang mau ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar atau tanyakan langsung di Google Classroom kalian masing-masing. Saya kira itu. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.